Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mengenai permasalahan yang kini berada di bumi Palestina, merupakan suatu perkara yang telah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Allah telah mengatur sedemikian rupa bahwa turunan dari Bani Israel akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut. Sehingga, apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan bukti nyata kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sudah tergambar jelas tentang konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Konflik itu akan terus berulang hingga datangnya hamba-hamba Allah yang perkasa yang akan mengalahkan Israel. Israel adalah negara yang didirikan atas darah dan penderitaan puluhan juta warga Palestina sejak pertengahan abad 20. Dengan dukungan dan lobi dari orang-orang Yahudi yang kaya dan berpengaruh, serta doktrin Zionis Theodore Herzl, atau sekelompok ekstremis Yahudi yang mendirikan Israel dan berperang melawan orang-orang Palestina yang berbeda agama dan tinggal di sana dengan damai. Dalam video ini, akan menjelaskan fakta menarik tentang Palestina yang tertulis dalam Al-Quran. Dan bagaimana kemenangan Palestina itu terjadi. Ayat Al-Quran, soal kewajiban membela Palestina. Ayat Al-Quran, yang menjadi dasar, mengapa setiap Muslim harus membela Palestina, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 21 berikut ini. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Seorang ahli tafsir Al-Quran, dari Universitas Islam Madinah, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asikar, dalam karyanya, Zubdatut Tafsir, min Fathil Qadir mendetailkan. Pembahasan ayat tersebut sebagai berikut, tanah suci, yakni tanah Palestina. Dan maknanya, yakni disucikan, atau diberkahi, yang telah ditentukan Allah bagimu, yakni ditakdirkan untuk kalian berdasarkan ilmu Allah. Dan dijadikan sebagai tempat tinggal mereka, ketika mereka masih taat kepadanya. Dan ketika mereka rusak, Allah mengeluarkan mereka, dan janganlah kamu lari ke belakang, yakni janganlah kalian meninggalkan perintahku dan ketaatan kepadaku, serta apa yang aku wajibkan atas kalian berupa peperangan, melawan orang-orang yang perkasa karena takut dan lemah. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi, yakni rugi atas kebaikan dunia dan akhirat. Beberapa ahli tafsir menjelaskan kandungan ayat tersebut sebagai berikut. Nabi Musa selanjutnya berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yaitu tanah Palestina yang disucikan dari kemusyrikan, karena banyaknya nabi-nabi yang diutus di tanah itu. Itulah tanah yang telah ditentukan Allah bagimu, dalam ilmunya yang azali, untuk memasukinya dan merasakan kedamaian di dalamnya, apabila engkau beriman, dan taat kepada perintahnya, dan janganlah kamu berbalik ke belakang, karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi, di dunia dan akhirat. Karena kamu tidak mempercayai jaminan Allah, bahwa tanah itu ditetapkan Allah bagimu untuk memasukinya." Mereka tidak serta-merta menuruti perintah Nabi Musa, yang menyuruh agar mereka memasuki tanah Palestina. Sebaliknya, mereka bahkan menyatakan keengganan untuk memasukinya, karena takut kepada para penjahat perkasa, yang tengah menduduki tanah itu. Mereka, kaum Bani Israel itu, berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu, yang kami diperintahkan untuk memasukinya ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, yakni orang-orang Kanaan, yang akan menindas dan berbuat jahat kepada kami. Palestina akan terus diserang Israel hingga akhir zaman." Seperti yang dituliskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahannya atas Palestina. Menurut para ulama, penyebutan Masjid Al-Aqsa dan daerah sekitarnya itu sebagai negeri yang diberkahi, karena di daerah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sejumlah rasulnya untuk berdakwah di negeri itu dan sebagian menetap. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Ishak, Lut, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, hingga Isa alaihissalam.
Keberadaan Palestina sebagai negeri yang diberkahi disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan berkali-kali akan kemuliaan tanah Palestina. Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian, telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apapun yang telah mereka bangun. Surat Al-A'raf ayat 137. Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad, pada malam hari, dari Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Surat Al-Isra, ayat 1. Ibnu Abbas menyebutkan, yang dimaksud dengan kami berkahi sekelilingnya, dalam surat Al-Isra ayat 1 itu adalah bumi Palestina dan Urdun, Yordania. Sementara, Abul Qasim As-Suhaili menyebutkan, bumi yang diberkahi tersebut adalah Syam, yang meliputi Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Sedangkan Imam Asy-Syaukani menjelaskan, bahwa negeri-negeri bagian timur bumi, dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya adalah negeri Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina dan Mesir. Janji Allah untuk Palestina dalam Al-Quran. Mengenai permasalahan yang kini berada di bumi Palestina, merupakan suatu perkara yang telah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Allah telah mengatur sedemikian rupa bahwa turunan dari Bani Israel akan melakukan kerusakan untuk kedua kalinya di bumi tersebut. Sehingga, apa yang sedang terjadi sekarang ini merupakan bukti nyata kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran Surat Al-Isra ayat 4. Sungguh hal tersebut telah terjadi. Israel, yang merupakan keturunan dari Bani Israel telah berada pada tingkat kesombongan yang besar. Mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan, ditambah lagi dengan dukungan dari negara-negara besar, seperti Amerika dan Inggris, yang terus membuat mereka merasa di atas. Namun, Allah telah menjanjikan kepada mereka, bahwa akan adanya hamba-hamba Allah yang perkasa yang dapat mengalahkan mereka. Sementara itu, Al-Quran memberikan janji kemenangan, dan eksistensi kepemimpinan Islam, kepada umat Islam dimanapun berada. Menariknya, di dalam surah Al-Isra ayat 17, kata Al-Quran diulang sebanyak 8 kali, dan merupakan pengulangan terbanyak, dari 50 kali pengulangan yang ada di seluruh Al-Quran. Pengulangan itu ada pada ayat-ayat sebagai berikut, ayat 9, 41, 45, 46, 60, 82, 88, dan 89 surah tersebut. Di dalam ayat-ayat itu disebutkan, kata Al-Quran adalah petunjuk, pengingat, pembatas, dan obat. Serta Al-Quran merupakan mukjizat yang tak tertandingi. Surah Al-Isra mewakili pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, bahwa untuk menyelesaikan masalah adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Menjadikan Al-Quran merupakan kekuatan yang tak tertandingi, sehingga tidak ada lagi perpecahan dan ketidakpedulian. Maka, ketika umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai solusi untuk mengakhiri berbagai kezaliman yang terjadi di Baitul Maqdis, yaitu Palestina dan Al-Aqsa, itu merupakan pendekatan yang amat dahsyat. Kita harus kembali mentadaburi Al-Quran, mengoptimalkan pembelajaran dan pengajarannya, serta memberikan motivasi untuk generasi penerus umat ini agar menjadi ulama Quran, serta mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya kemenangan umat Islam bukan lagi angan-angan yang ada dalam impian. Jadi teman-teman, dengan apa yang kita saksikan saat ini di media, terhadap kekerasan warga Palestina, yang telah menewaskan ribuan orang yang tidak bersalah termasuk anak-anak. Tentunya, kita sebagai umat muslim di Indonesia, mari kita bantu doakan bersama,
agar mereka semua diberikan kesabaran dan diberikan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah segera memenangkan umat Muslim di Palestina. Amin ya Robbal 'Alamin.